MTBS atau singkatan dari Manajemen Terpadu Balita Sakit adalah upaya screening awal yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Kesehatan di Vaskes pertama, khususnya Puskesmas atau Pustu, untuk mengidentifikasi apakah anak atau balita perlu perawatan lebih lanjut atau tidak, atau boleh dipulangkan dan dirawat lebih lanjut oleh orang tua di rumah. Dalam MTBS ini juga digunakan untuk mengidentifikasi dan menyeleksi apakah anak memang tergolong dalam sakit berat atau sakit ringan yang bisa dilakukan perawatan oleh orang tua di rumah. MTBS diperuntukkan oleh balita usia 2-5 tahun, dan di dalam buku MTBS ini ada juga yang dinamakan dengan MTBM, yaitu Manajemen Terpadu Bayi Muda, khusus untuk penanganan dan identifikasi bayi usia 0-2 bulan. Yang selanjutnya ada konsep MTBS, di mana konsep MTBS ini pertama kali dikemukakan oleh WHO, yaitu suatu bentuk strategi upaya pelayanan kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan, dan kecacatan bayi dan anak balita di negara-negara berkembang. Nah, selanjutnya untuk buku panduan MTBS sendiri disusun oleh Kemenkes yang terdiri dari 4 poin, di mana poin yang pertama yaitu penilaian, klasifikasi, dan tindakan pengobatan. Pada tahap penilaian, di sini kita perlu menilai bagaimana keadaan bayi, di mana kita mendapatkan data dari keluhan yang dikatakan oleh ibu, kemudian kita langsung melakukan pemeriksaan kepada bayi. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan kepada bayi, kita melakukan pengklasifikasian. Nah, bagaimana caranya kita melakukan pengklasifikasian penyakit pada bayi? Yaitu kita melihat dari respon yang ditunjukkan oleh pasien atau bayi itu sendiri, yaitu dari respon subjektif ataupun objektif yang kita dapatkan dari orang tua. Kemudian setelah kita mengklasifikasikan, kita tentukan apakah bayi masuk dalam klasifikasi penyakit yang mana. Selanjutnya, setelah kita melakukan klasifikasi, kita akan menentukan tindakan pengobatan yang akan dilakukan pada bayi tersebut. Nah, untuk penatakelaksanaan tindakan pengobatan dan untuk pengklasifikasiannya secara lengkap, teman-teman dapat melihat di buku panduan MTBS Kemenkes RI 2015. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu panduan pengobatan untuk ibu terhadap penyakit yang bisa diatasi di rumah. Nah, pada bagian ini peran perawat sangat penting dalam menyampaikan edukasi kepada orang tua, sehingga orang tua berani untuk memberikan perawatan kepada anak di rumah. Jadi, tidak serta-merta harus selalu membebani kepada tenaga kesehatan. Nah, untuk panduan pengobatan penyakit balita sendiri sudah tersedia secara lengkap di buku panduan MTBS Kemenkes 2015. Nanti teman-teman bisa melihat di sana. Kemudian kita bisa melakukan edukasi bagaimana cara pengobatan bayi sakit di rumah. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu konseling ibu. Nah, di sini kita harus memberikan edukasi kepada ibu atau ayah yang akan merawat bayi tentang bagaimana cara melakukan perawatan yang baik dan benar terhadap bayi di rumah. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir yaitu rencana tindak lanjut, di mana apakah perlu dilakukan rujukan atau tidak. Itu juga ada dalam buku panduan MTBS. Nanti teman-teman bisa mengecek di sana untuk penilaian, klasifikasi, tindakan pengobatan, kemudian untuk panduan pengobatan, konseling ibu, dan pelayanan rencana tindak lanjut terhadap balita sakit. Kemudian ada tujuan dari MTBS itu sendiri, yaitu yang pertama meningkatkan keterampilan petugas, kemudian menilai, mengklasifikasi, dan mengetahui resiko dari penyakit yang muncul, memperbaiki praktek keluarga dan masyarakat dalam perawatan di rumah, kemudian sebagai pedoman kerja bagi petugas dalam pelayanan balita sakit, dan memperbaiki sistem kesehatan. Berikut adalah cara tata laksana balita dengan MTBS. Nah, di sini Nakes menggunakan algoritma MTBS.
untuk melakukan penilaian atau pemeriksaan dengan cara yang pertama, kita menanyakan kepada orang tua atau wali mengenai apa saja keluhan-keluhan atau masalah anak. Kemudian setelah kita menanyakan keluhan-keluhan, kita melakukan pemeriksaan langsung dengan cara kita melihat atau mendengar, kemudian kita melihat dan meraba. Nah, di sini contohnya kita melihat apakah bayi menderita ikterik atau penyakit kuning, kemudian kita mendengar apakah ada suara nafas tambahan pada bayi atau tidak. Kemudian setelah kita melakukan penilaian kepada kondisi bayi, kita lakukan selanjutnya yaitu pengklasifikasian, di mana pengklasifikasian ini kita lakukan berdasarkan semua tanda dan gejala yang telah kita dapatkan dari hasil pemeriksaan dan hasil anamnesa. Kemudian setelah kita mengumpulkan, kita klasifikasikan bahwa bayi ini masuk dalam klasifikasi penyakit yang mana. Kemudian setelah kita melakukan pengklasifikasian, kita menentukan jenis tindakan atau pengobatannya. Nah, jenis tindakan atau pengobatannya ini sesuai dengan klasifikasi yang kita sudah dapatkan dari hasil pemeriksaan atau anamnesa tadi. Kemudian cek juga imunisasinya dan status gizinya. Berikut adalah contoh pengkajian yang terdapat pada buku panduan MTBS. Nah, di sini saya mengambil contoh pengkajian awal periksa tanda bahaya umum. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang harus ditanyakan dan data-data yang harus dikaji pada tanda bahaya umum, di sini yang pertama kita harus menanyakan apakah anak bisa minum atau menyusu. Kemudian, apakah anak memuntahkan seluruh makanan atau minumannya? Apakah anak pernah kejang selama sakit ini? Kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik dengan cara melihat dan mendengar. Nah, di sini kita melihat apakah anak rewel, gelisah, atau terlihat letargis. Kemudian apakah anak kejang, kita mendengar adanya stridor, apakah anak tampak keberuan atau sionisis, apakah ujung tangan dan kaki pucat dan dingin. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan atau pengkajian pada anak, jika salah satu dari data yang kita dapatkan terdapat kata iya, maka dapat dipastikan bahwa atau dapat diklasifikasikan bahwa anak tersebut termasuk dalam kategori penyakit sangat berat. Jadi tindakan yang harus dilakukan yaitu dengan merujuk segera anak. Yang perlu teman-teman ketahui, apabila kita sudah mengklasifikasikan bahwa anak atau bayi termasuk dalam klasifikasi penyakit yang sangat berat, maka kita tidak perlu melakukan pengkajian yang selanjutnya. Kita langsung melakukan tindakan rujuk segera. Namun, jika saat pengkajian awal kita tidak menemukan salah satu tanda dan gejala dari pertanyaan-pertanyaan atau data-data yang kita kaji, maka kita akan melakukan pengkajian selanjutnya kepada bayi atau anak. Jadi untuk pengkajian selanjutnya pada bayi, setelah kita mengkaji di pengkajian awal tidak ada tanda dan gejala, kita menanyakan keluhan utama lainnya. Nah, dalam buku MTBS sendiri sudah disusun, di situ mulai dari batuk atau sukar bernapas, kemudian kita menanyakan keluhan diare, kita menanyakan keluhan demam, masalah telinga, kemudian status gizinya, anemia, status imunisasinya, kemudian pemberian vitamin A-nya, serta keluhan-keluhan lainnya. Setelah kita menanyakan keluhan-keluhan, kita sudah mendapatkan data-datanya, maka selanjutnya kita melakukan pengklasifikasian. Kita klasifikasikan bahwa bayi termasuk dalam penyakit yang klasifikasi yang mana. Nah, setelah kita melakukan pengklasifikasian, kita menentukan tindakan yang akan dilakukan terhadap bayi tersebut sesuai dengan klasifikasi yang telah kita lakukan. Nah, di sini untuk tindakan yang akan kita lakukan yaitu yang pertama kita mengajari ibu cara melakukan pemberian obat oral. Kemudian mengajari ibu cara mengobati infeksi lokal di rumah. Kemudian selanjutnya menjelaskan kepada ibu tentang aturan perawatan anak sakit di rumah.
kemudian memberikan konseling bagi ibu, dan menasihati ibu kapan harus kembali ke puskesmas. Nah, untuk pengkajian dari awal, kemudian apa-apa saja yang harus dikaji pada bayi, kemudian untuk pengklasifikasiannya dan tindakan serta pengobatannya, semuanya tersedia dalam buku MTBS. Nanti teman-teman bisa melihat dalam buku panduan MTBS untuk dalam cara melakukan manajemen tata laksana pada bayi sakit dan bayi muda. Nah, di sini ada contoh cara melakukan pengkajian pada bayi muda. Kurang lebih cara melakukan pengkajiannya sama dengan pada MTBS atau bayi sakit, namun mungkin isi pertanyaan atau isi data-data yang harus dikaji agak sedikit berbeda. Nanti teman-teman bisa melihat langsung pada buku panduan MTBS untuk melihat lebih jelasnya, karena di sini memang kurang jelas. Nanti teman-teman bisa membuka atau mendownload buku panduan MTBS. Nah, untuk buku panduan MTBS yang saya gunakan di sini yaitu buku panduan MTBS Kemenkes 2015. Nah, di sini sudah ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian data-data objektif yang harus dikaji dengan cara kita melihat, kita mendengar, dan merasakan. Kemudian setelah kita melakukan pengkajian atau pengumpulan data, kita melakukan pengklasifikasian terhadap bayi tersebut atau penyakit yang diderita bayi tersebut. Kita klasifikasikan berdasarkan tanda-tanda dan gejala yang sudah kita dapatkan, apakah bayi termasuk dalam kategori yang merah, kuning, atau yang hijau. Nah, kemudian setelah kita melakukan pengklasifikasian, kita menentukan tindakan pengobatan yang akan diberikan kepada bayi tersebut sesuai dengan pengklasifikasian yang sudah kita lakukan. Selanjutnya di sini ada penyusunan, penilaian, dan klasifikasi MTBM. Nah, yang pertama yang harus dikaji yaitu kemungkinan penyakit berat atau infeksi bakteri. Kemudian kita mengkaji adanya diare atau tidak. Kemudian kita mengkaji ikterus. Kemudian berat badan rendah, masalah pemberian ASI. Di sini diuraikan secara rinci. Kemudian memeriksa status penyuntikan vitamin K1 dan imunisasi bayi. Kemudian memeriksa masalah lainnya. Nah, untuk terakhir yaitu sama dengan yang pengkajian MTBS atau tata laksana MTBS. Setelah kita melakukan pengkajian, kita melakukan pengklasifikasian, kemudian kita menentukan tindakan yang akan dilakukan pada bayi tersebut sesuai dengan kondisi dari bayi tersebut. Nah, demikian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara melakukan pengkajian pada bayi MTBS dan MTBM. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? baik. Oke. Apa keluhannya, Bu, saat ini? Anak saya sakit, dia batuk. Oh, batuk ya. Baik, Bu. Untuk kunjungannya, apakah kunjungan pertama atau yang kunjungan ulang? Baik, Bu. Nanti saya akan bertanya-tanya mengenai seputar kondisi kesehatan anak Ibu. Ini anak Doni ya, Bu? Untuk umurnya berapa tahun? 1 tahun. Kemudian untuk berat badan terakhirnya? 9,8 waktu apa di sini. Kemudian untuk panjang badannya berapa yang terakhir? Panjang badannya 85. Baik. Baik, Bu, anaknya boleh diletakkan di sini, mau timbang berat badannya, sekalian ukur tinggi badannya. Sama saya dulu ya. Halo, Dek. Oh, berat badannya udah turun ya, Bu. Sisa 8,4 kilo. Untuk tinggi badannya, mau ukur dulu. Tinggi
Tinggi badannya udah bertambah 1 cm, udah 86. Jangan nangis ya. Suhu badannya normal ya, Bu? Tidak panas ya, Kak. Iya, nggak panas. 36,5. Baik Bu, saat ini saya akan bertanya-tanya mengenai kondisi kesehatan anak Ibu. Nah, untuk saat ini apakah adiknya bisa menyusu? Iya, ini berkurang. Udah berkurang ya. Oh, terus pada saat menyusu apa yang muntah? Terus apakah adiknya kejang? Tidak. Ya. Boleh lihat dulu. Tadi kan Ibu bilang anaknya batuk. Udah berapa hari Bu adiknya batuk? Batuknya udah 6 hari. Udah lama ya. Terus batuknya adiknya sesak, merasa sesak. Baik, saya mau hitung dulu nafasnya adik. Oh iya, cepat sekali nafasnya, 45 kali. Saya mau dengar bunyinya. Oke, baik Bu. Sekarang apakah adiknya ada keluhan diare? Enggak ya. Kemudian apakah demam? Enggak ya tadi. Terus apakah sekarang adik ada bintik-bintik di tangannya? Apakah adik mempunyai masalah pada telinga? Apakah telinganya sakit? Apakah sebelumnya Ibu sudah pernah memeriksakan HIV/AIDS? Sudah. Dan hasilnya gimana? Alhamdulillah negatif. Negatif ya. Kemudian untuk imunisasinya adik, apakah udah dilakukan semua? Berarti ini adik kan sekarang usia 13 bulan ya, berarti nanti pada saat adik usia 18 bulan boleh dibawa lagi ke puskesmas untuk diberikan imunisasi DPT, HB, dan HIV lanjutan. Kemudian pada usia 24 bulan datang lagi untuk diberikan campak lanjutan. Oke, untuk pemberian vitamin A-nya apakah sudah diberikan di puskesmas? Apakah sekarang Ibu masih menyusui adik? Enggak. Berarti sekarang susu botol. oh, minum susu botol. Iya. Tapi dalam makan itu lancar, minumnya lancar. Udah berkurang. Oh, udah berkurang yang minum. Selalu rewel. Oh iya. Oke, hari ini sakitnya ya. Selain keluhan yang tadi Ibu sebutkan, apakah ada masalah lain atau keluhan lain? Tidak ada ya. Oke, baik Bu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang saya lakukan, jadi anak Ibu termasuk dalam penyakit pneumonia. Nah, untuk pengklasifikasiannya, kita melihat di buku panduan manajemen terpadu untuk balita sakit. Itu tadi anak Ibu kan batuk, terus nafasnya cepat. Jadi dia termasuk dalam klasifikasi pneumonia. Oke, baik Bu, jadi untuk saat ini pneumonia itu disebabkan oleh infeksi bakteri ya. Bisa jadi karena ditularkan dari orang yang sudah menderita penyakit pneumonia.
Nah, tapi ibu tenang saja, nanti saat ini saya akan memberikan pengobatan pada anak ibu. Nah, untuk pengobatannya kita melihat pada bagian MTBS. Yaitu di sini. Jadi di sini sudah dijelaskan menurut usia dan berat badan. Jadi tadi usianya adik kan 13 bulan. Kemudian berat badannya 8,4. Jadi untuk pengobatannya nanti saya akan memberikan obat amoxicillin. Untuk cara minumnya nanti ibu memberikan 2 kali sehari. Jadi pagi 2,5 sendok, kemudian malam hari 2,5 sendok. Jadi untuk mengatasi pneumonia-nya. Nah, untuk mengatasi batuknya bisa menggunakan perasan jeruk nipis dan madu. Jadi untuk cara minumnya bisa dilakukan secara bersamaan. Apakah ibu sudah paham untuk cara pemberian obatnya? Sudah. Oke, baik bu. Kalau ini minumnya sesudah makan. Iya, sesudah makan. Oke, baik bu, kalau sudah paham, sekarang saya mau minta tolong ibu untuk mempraktekkan cara minumnya. Cara minumnya malam 2,5 sendok dan pagi 2,5 sendok. Iya, betul sekali. Kemudian untuk batuknya tadi apa pengobatannya? Rasa jeruk dan madu. Iya, betul sekali bu. Jadi sudah paham ya bu. Oke, baik. Nanti obatnya bisa dibawa pulang aja ya. Nanti untuk kunjungan ulang itu 3 hari. Nanti kalau misalkan 3 hari ibu balik lagi ke puskesmas. Tapi kalau misalkan besok batuknya makin parah, berarti ibu tidak perlu menunggu 3 hari, harus langsung balik lagi ke puskesmas. Oke, baik bu. Terima kasih bu. Semoga anaknya cepat sembuh. Iya, permisi ya. Ya bu. Selamat pagi bu. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini bu? Oke, baik ya. Apa keluhan ibu datang ke sini? Ini loh, riset anak saya ini loh, kemerahan. Oke, baik bu. Nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada ibu terkait kondisi kesehatan anak ibu. Baik bu, apakah benar ini dengan anak bibi? Iya. Usianya berapa bulan bu? 1 bulan 2 hari. Beratnya berapa kilo? Beratnya sebelumnya 2,5. Kemudian panjang badannya? Panjang badannya 55. Tidak salah sih. Nanti sebentar ya tadi. Kemudian ini kunjungan pertama atau kunjungan yang ulang? Pertama. Ya. Oke, baik bu, adiknya boleh ditaruh di sini. Diukur dulu berat badannya sama tinggi badannya. Ini ya. Berat badannya udah naik ya bu, sekarang udah 3 kilo. Kemudian untuk panjang badannya masih sama 5 cm. Bentar ya dek.
suhu badannya normal ya Bu. Oke baik Bu, sekarang saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Untuk bayi, adiknya apakah mau minum saat diberikan minum susu gitu? Menyusuinya lancar? Iya, lancar. Apakah muntah saat menyusui? Enggak ya. Apakah ada riwayat kejang adiknya? Iya. Adiknya sesak enggak? Enggak. Oke, saya ukur dulu ya napasnya. Napasnya normal 45 kali per menit. Untuk suhu badannya juga normal. Apakah adik ada kuning-kuning badannya? Enggak. Apakah ada diare? Menderita diare? Sebelumnya apakah sudah dilakukan pemeriksaan HIV/AIDS? Tidak. Terus hasilnya apa Bu? Negatif ya. Baik. Kemudian adiknya apakah sudah pernah diberikan vitamin K1? Sudah. Kemudian untuk imunisasinya apakah sudah diberikan secara lengkap? Sudah ya. Apakah ada keluhan lain selain pusat kemerahannya? Tidak. Oke. Baik Bu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan. Pada saat ini berdasarkan buku MTBS ini, anak Ibu termasuk dalam infeksi bakterial lokal. Nanti bisa dilihat di buku bagan MTBS Kemenkes RI. Jadi untuk tindakan pengobatannya nanti saya akan mengajarkan Ibu cara membersihkan pusar bayi anak Ibu. Jadi penyebab dari pusar bayi kemerahan ini sebenarnya adalah cara penanganannya yang kurang tepat pada pusar bayi. Jadi bukan berarti saya bilang Ibu tidak tepat dalam penanganan pusar bayi. Bisa jadi pada saat selesai memandikan bayi, Ibu lupa untuk mengeringkan pusarnya. Jadi bisa menyebabkan infeksi bakteri pada pusarnya. Oke, baik Bu. Adiknya boleh ditaruh sini, mau periksa dulu ibunya. Cuma ada kemerahan ya. Jadi nanti bisa dibersihkan menggunakan betadine. Kemudian untuk airnya bisa, kalau di rumah bisa menggunakan air yang dimasak, direbus sampai mendidih, kemudian dimasukkan ke dalam botol seperti ini, kemudian ditutup. Kemudian habis itu kita menggunakan, kalau di sini kan menggunakan kasa, tapi kalau di rumah bisa menggunakan kain bersih yang kering. Nanti bisa dibasahi seperti ini Bu. Kemudian kita bersihkan pusar bayi dengan cara melingkar dari dalam keluar seperti ini. Tujuannya agar supaya bakteri yang ada di luar tidak masuk ke dalam pusar. Nah, setelah dibersihkan kita keringkan. Jadi nanti Ibu menggunakan kain kering yang lain ya Bu. Caranya sama, yaitu dari dalam keluar. Setelah dikeringkan, kita berikan betadine-nya sebagai antibiotiknya. Diberikan di sekitar pusar yang kemerahan. Seperti itu Bu. Nanti setelah selesai dibersihkan, tidak usah ditutup, dibiarkan terbuka, terus pakai celananya aja, tapi diusahakan tetap kering. Baik Bu, apakah Ibu sudah mengerti? Iya. Nah, Ibu boleh mempraktekannya. Jadi praktekkan sendiri. Iya, cara pembersihannya. Oh, Dek. Bentar ya. Jadi
pertama kita basahi dulu kain atau kasa, terus kita bersihkan dari dalam keluar gitu Ya, pintar Bu, betul. terus selesai itu kita keringkan dengan kain yang kering. Setelah itu kita kasih tadi seperti ini. Iya Bu, benar sekali Bu. Ibu sudah bagus sekali dalam cara menerapkan pembersihan pusar di tali pusar anak ibu di rumah. Baik Bu, nanti betadinnya boleh dibawa pulang. Iya. Nanti bisa dibawa pulang. Terus airnya nanti pakai air matang aja ya Bu. Oke Bu. Berarti ibu sudah paham. Nanti misalkan kalau anaknya misalnya besok itu pusat kemerahannya lebih parah, berarti ibu balik lagi ke puskesmas. Tapi kalau tidak, berarti 2 hari ibu kunjungan ulang ke puskesmas. Baik Bu, terima kasih. Semoga anaknya cepat sembuh. Terima kasih. Saya permisi dulu ya. Ya Bu.